Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, alhamdulillah hari ini saya bisa kembali membuat video tentang kajian Islami atau kajian kitab Arba'in Nawawi. Alhamdulillah hari ini kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini menceritakan tentang kisah Nabi mengajarkan tentang ketauhidan kepada para sahabatnya, akan tetapi dengan satu kisah cerita dengan didatanginya ada orang asing datang mendatangi Rasulullah ini. Siapakah orang asing itu? Mari kita baca bersama dalam hadis ini. Al-hadisus tsani adalah hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua ini lumayan panjang ya, lumayan panjang hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Data yaumin ittala alaina rajulun sadidun bayadis siyabi sadidus sawadis sa'ri la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila ala fakhidayhi. Kita baca terlebih dahulu. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami para sahabat sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan pakaian yang sangat putih, hitam pekat rambutnya, sangat hitam sekali, rambutnya sangat hitam. Tidak tampak tanda-tanda habis bepergian, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Maka duduklah ia, kemudian disandarkan kedua lututnya pada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini datang sebagaimana orang yang sudah akrab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu kedua lututnya ditaruh di kedua lututnya Nabi Muhammad SAW, disandarkan ya kayak orang duduk santai ya. Kemudian saya berkata kepada Nabi Muhammad ya, kita lanjutkan hadisnya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam, katanya, wahai Muhammad, ajarkan kepada aku tentang Islam, terangkanlah kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat ya, kemudian mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji di Baitullah bagi orang yang mampu ya. Ini adalah rukun Islam ya. Jadi mengajarkan dasar Islam itu ada 5 itu ya, yaitu adalah syahadat, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Setelah dijelaskan seperti itu, kemudian orang itu bertanya lagi, ya Muhammad, setelah dijelaskan seperti itu, orang itu menjawab, ya bukan bertanya lagi, orang itu menjawab, sodaqtah, betul kan? Ya. Jadi membenarkan, seperti orang yang ngetes itu ya.
Ya, benar, engkau benar. Ya. Tentu para sahabat itu heran dengan jawaban orang itu tanya, tapi juga membenarkan seperti itu. Kayak orang ngetes ya, kayak kita tanya ke teman kita, oh seperti itu, oh, betul berarti kamu. Nah itu kan ngetes seperti ya. Kemudian dia melanjutkan, qala fa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, ajarkan kepadaku, terangkan kepadaku apa itu iman. Nah, itu. Kemudian Rasulullah menjawab, qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Kemudian Rasulullah menjawab ketika dia tanya beriman, ya Muhammad, ajarkan aku tentang apa itu iman. Rasulullah menjawab, antu minu billah, yaitu iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, wa bil qadri khairihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada qada dan qadarnya Allah. Sodakta. Orang itu menjawab lagi, orang asing itu menjawab lagi, benar, kamu benar. Setelah itu dia tanya kembali, ya Muhammad, qala akhbirni anil ihsan. Ahai Muhammad, ini ada, beritahukan aku, ya, terangkanlah tentang aku, apa kepadaku tentang ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Ya, yang artinya adalah ihsan adalah adanya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat kepadanya. Bila kamu tidak mampu, maka sungguhnya Allah telah melihatmu. Jadi makna dari ihsan itu sendiri bahwa kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang beriman, ketika kita beribadah harus membayangkan bahwa kita itu melihat Allah. Akan tetapi jika tidak bisa melakukan hal seperti itu, maka hendaknya kita harus tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan itu Allah akan melihat kita, gitu loh. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun juga seperti itu. Kita harus yakin bahwa Allah itu selalu memantau kita. Jadi tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Kemudian selanjutnya orang itu bertanya kembali, ya. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, ya, ceritakan aku, ya, beritahukan aku tentang hari kiamat. Kemudian Nabi Muhammad SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Nabi Muhammad menjawab, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ini jawaban Rasulullah, sehingga membuat para sahabat heran, siapa orang ini sampai tanya hari kiamat itu kapan? Rasulullah menjawab, orang yang ditanya ini tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Itu menandakan bahwa orang yang bertanya itu lebih tahu sebenarnya, gitu. Akhirnya para sahabat juga penasaran siapa orang ini, gitu. Nah, kemudian qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, beritahulah aku kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, antalidal amata rabbataha wa antaral khuffatal uratal alata ri'a as-sa'iyatatawaduna fil bunyan summan talaqa falabithu maliyan. Rasulullah menjawab, dan di antara tanda-tanda kiamat yaitu seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Dan jika kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki,
bertelanjang sangat miskin sebagai pengembala kambing, saling berlomba-lomba dalam kemegahan gedung-gedung. Ini salah satu tandanya adalah mungkin yang kita bisa artikan bahwa orang kaum Arab itu dulu kan adalah kaum yang sangat miskin ya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW itu Arab itu adalah negara miskin, sehingga saya pernah dengar itu bahwa nanti ketika bangsa Arab ini yang dulunya miskin ya, sudah berlomba-lomba, yang dulu tidak punya alas kaki sekarang sudah berlomba-lomba, nanti datang saatnya dia berlomba-lomba membangun gedung yang megah, yang mewah, maka itu salah satu tanda datangnya hari kiamat. Kita tahu gedung tertinggi di dunia itu ada di mana? Ada di Dubai ya. Ada di Uni Emirat Arab, itu juga dulu kan masuk ke Arab Saudi. Dan dimanapun kita sudah, bahkan di Indonesia pun juga sudah banyak yang gedung-gedung tinggi berlomba megah-megahan ya. Tapi kapan datangnya hari kiamat? Wallahu a'lam ya, kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat ya. Kemudian summa qala ya Umar atadri manis sa'il ya. Kemudian orang itu pergi ya. Ya ini. Kemudian orang itu beranjak pergi, maka aku pun, kata Umar, berdiam diri beberapa saat lamanya. Mungkin para sahabat terheran-heran, siapa sih orang itu gitu ya. Kemudian Abu Muhammad tanya kepada Umar, hai Umar, tahukah siapa orang yang bertanya tadi? Katanya. Kemudian Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya. Itu adalah yang datang itu, yang bertanya itu Umar, sebenarnya dia adalah Jibril yang datang kepadamu sekalian untuk mengajarkan agama tentang agamamu ya. Jadi yang datang kepada Rasul itu adalah Jibril, di mana tujuannya adalah untuk mengajarkan kepada para sahabat ya tentang Islam, iman dan ihsan ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, dasar dari Islam itu yaitu rukun Islam dan rukun iman ya. Kemudian kemudian ihsan itu tadi, dimana dasar Islam ini kita ya harus kita lakukan, terutama ya syahadat itu sudah pasti ya, karena kita mengaku jadi orang Islam. Kemudian yang kedua adalah watuqimus shalah. Nah ini yang harus kita tekankan dalam diri kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat lima waktu, karena Nabi Muhammad SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu hiya as-shalah ya. Nanti yang dihisab pertama ketika kita di hari kiamat nanti adalah as-shalah. Fa idza saluhat saluhal amalu kulluh. Kalau sholatnya sudah baik, maka seluruh amalnya dianggap baik. Fa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Tapi apabila sholatnya sudah jelek ya, hancur, tidak pernah sholat misal, fasadal amalu kulluh, maka semua amalnya dianggap jelek. Maka dari itu teman-temanku sekalian semuanya, saya mengajak ya, saya bukan mengajari, mari bersama kita tingkatkan. Kalau yang kemarin belum sholat mungkin jarang-jarang, ayo 5 waktu itu tidak boleh kita tinggalkan. Nah, karena itu salah satu pembeda ya. Selain itu kewajiban yang harus kita lakukan, itu pembeda antara kita dengan umat lain, agama lain. Ya kalau hanya pakaian ya, pakai pakaian secara Islami, kemudian pakai songkok, orang lain, orang agama lain pun juga bisa menggunakan seperti ini ya. Akan tetapi ketika sholat ya, itu menjadi membeda kita, oh ini orang Islam. Jangan sampai kita mengaku Islam tapi tidak sholat ya. Jadi itu intinya kawan-kawan sekalian,
Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini zaman sudah semakin tua ya, kehidupan ini sudah semakin akhir, akhir zaman sudah mulai dekat. Akan tapi memang kita tidak tahu tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi kalau kita baca-baca dari tanda-tanda hari kiamat itu sudah sedikit demi sedikit sudah mulai muncul. Maka dari itu kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, tentunya apa yang saya sampaikan ini bukan berniat untuk mengajari teman-teman semua, akan tetapi kita niat belajar bersama, juga untuk inspirasi, motivasi saya pribadi untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu, menjadi yang lebih baik ya. Ini kita belajar bersama ya. Jadi apa mungkin ada yang kesalahan ya, pasti saya pasti ada yang salah dari penyampaian saya. Mungkin teman-teman bisa benarkan itu melalui kolom komentar ya. Sebelum mengakhiri menonton dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.